Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, ini sudah sayup-sayup. Sudah jam 9:30 mungkin Bu ya. Tapi tidak apa-apa Bu. Insyaallah berberkah ini acara Maulid Kecamatan. Alhamdulillahil wahidil qahar. Al-azizil ghafar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar. Wa diryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Hadana subul salam. Wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Camat Wanusari, mata'anallah biduli hayatik wa nafa'ana bi ulumik. Semoga ayahanda Bapak Camat Wanusari senantiasa diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai dan saya muliakan ayahanda kami, anggota DPRD Kabupaten Bawalemu. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kami mewakili Kapolsek Wonosari, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, hadirin hadirat yang insyaallah tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita berkumpul di rumah Allah, di tempat yang paling mulia, tiada lain semata-mata untuk melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat Kecamatan Wonosari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabban," orang yang mencintaiku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka nanti insyaallah dia akan bersamaku di dalam surga. Semoga orang tuaku walaupun letih, lelah, mata mengantuk akan bersama Rasulullah di akhirat kelak. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulaka. Ini hadis qudsi. Laulaka sekiranya bukan karena kamu Muhammad, lama khalaqtul aflaka, pasti dunia dan segala isinya ini kami tidak akan ciptakan. Andai kata bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa berjumpa di tempat yang penuh mubarakah ini. Tapi karena berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipertemukan dan dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat judul atau tema yang dibacakan oleh Pak Desa waktu memberikan laporan pertanggungjawaban tadi, ini Bu, temanya ini biar satu malam tidak selesai Bu. Kenapa? Karena temanya ini dengan meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kita wujudkan masyarakat Kabupaten Bawalemu maju, tangguh, cerdas dan sejahtera dalam nuansa religius dan damai. Ini ada beberapa variabel kalau dalam kajian tesis, disertasi dan skripsi ini. Panjangnya luar biasa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya akan mengupas sedikit saja. Apalagi panitia tadi mengkode juga, Ustaz, nanti ada acara adat juga. InsyaAllah kita percepat juga Bapak Ibu sekalian. Disebutkan dalam
syair Bahrul Tawil, Bahrul Basit. Kalau ada Bapak Ibu sekalian santri belajar ilmu balaghah, ilmu arudi, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu nahu, ilmu saraf, ada namanya Bahrul Basit, syair. Dalam kitab Murakil Ubudiyah terkait khusus membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ulama? Lam yahtalim qattu taha mutlaqa wa ma tasa'aba aslan fi madad zamani minhu jawabu falam tahrab wa ma waqa'at zababatun fi jismihil hasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini aja deh nanti yang Ibu bawa pulang dan jadikan pedoman. Saya hanya menyampaikan aja, Bu, syair para ulama terkait keistimewaan baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah itu kata ulama, lam yahtalim qattu taha mutlaqa. Rasulullah SAW, mohon maaf, tidak pernah bermimpi basah, Bapak Ibu sekalian. Bedanya dengan manusia biasa. Kalau kita balik, khususnya laki-laki, itu ada istilah, mohon maaf, mimpi basah. Maka otak dari umat Rasulullah sebahagian, mohon maaf lagi, memunculkan narasi-narasi, pemikiran-pemikiran yang agak porno dikit. Apalagi anak-anak kita sekarang ini punya HP Android, pesannya masuk tanpa disortir, dipilah-pilah. Maka rata-rata terjadi sekarang ini perbuatan asusila. Kenapa? Teknologi begitu canggih yang dipikirkan hal-hal yang sifatnya porno, orang tua kurang mendampingi anak. Bedanya dengan Nabi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqa. Rasulullah tidak pernah memimpi basah. Tidak pernah ada di otak Nabi sesuatu yang porno. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, pernah diakali oleh orang kafir. Diajak nonton orkestra, diajak nonton artis, dibawa. Apakah betul Muhammad ini maksum, terpelihara daripada dosa? Sekarang kita akali, kita undang Muhammad, kita bikin pesta, undang artis pada waktu itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Nabi tiba di tempat orkestra tadi, di tempat keramaian tadi, ternyata Rasulullah SAW tidur. Nanti bangun pas subuh sudah selesai semua acara. Bedanya kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini nonton artis semakin semangat. Nabi tidur. Kalau kita tidur pasti marah. Kenapa tadi Bapak tidak bangunkan saya? Artisnya sudah main. Marah kita. Nabi tidur. Nanti subuh hari baru bangun. Ini menandakan bahwa Rasulullah maksum, terpelihara dari dosa. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik kita melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi saya mau ikuti webinar, seminar online daring 3 kali dalam 1 hari, Bu. Memperingati 28 Sumpah Pemuda. 28 Oktober 3 kali ikut webinar, menandakan bahwasanya kalau adik-adik kita senantiasa diberi kebebasan mengakses internet tanpa ada filter, tidak disortir, hati-hati Bapak Ibu sekalian, generasi kita akan rapuh. Bedanya dengan Nabi Muhammad SAW, serba terjaga. Tidak ada di otak Nabi Muhammad sesuatu yang fiktor, yang porno, tidak ada. Maka jalannya lurus. Na'udzubillah Bapak Ibu sekalian, mungkin di provinsi Gorontalo tidak ada. Kalau di Makassar Bapak Ibu sekalian, saya itu biasa ngeri lihat kos-kosan Bapak Ibu sekalian. Beberapa kampus, laki-laki perempuan lalu lalang bersama. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Gorontalo ini, tadi kita lihat tradisi adatnya. Inilah yang pertama yang saya saksikan Bapak Ibu sekalian. Betul kata ulama usul fikih, al-adatu muhakkamatun. Bahwa tradisi itu bahagian daripada agama. Jadi kalau ada orang mengatakan adat itu bid'ah, adat itu haram, ini banyak sekali. Aliran-aliran sekarang ini membid'ahkan, mengharamkan tradisi, membid'ahkan maulid. Na'udzubillah, kami tidak tahu alasannya seperti apa.
Tapi di sini tradisi tetap berjalan sesuai dengan koridor agama dan tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan agama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lam yahtalim qattu taha mutlaqa. Yang kedua, wa ma tasa'aba aslan fi madad zamani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Bapak Ibu sekalian menguap. Bapak Ibu tahu menguap ya, Bu? Bagaimana manusia? Sebagaimana manusia biasa. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menguap. Karena orang menguap itu, kata Rasulullah, disuruh tutup mulut. Kenapa? Karena setan masuk ke dalam tubuh kita. Yajri majra dam, mengalir sebagaimana peredaran darah dalam tubuh manusia. Nabi tidak pernah menguap. Itulah perbedaannya dengan manusia biasa. Kalau kita mau tidur sudah menguap, bahkan jam-jam begini ini Bapak Ibu sekalian biasa menguap. Kalau Rasulullah Bapak Ibu sekalian, wa ma tasa'aba aslan fi madad zaman, Nabi Muhammad tidak pernah menguap sepanjang masa. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan era atau masa disrupsi. Ini istilah baru, Bu. Kalau orang tua kita mungkin tidak paham. Tapi adik-adik kita yang mahasiswa atau adik kita yang SMA, para orang tua kami, ibu guru, bapak guru, kenal. Sekarang ini era disrupsi. Apa itu disrupsi? Zaman kata pakar serba kacau semua. Di mana letak kekacauannya? Di antaranya ada yang bertentangan dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Saya kasih contoh. Kata Rasulullah SAW, Hakul muslim alal muslimi khamsun. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Ada mengatakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya 5. Riwayat yang lain, hadis lain mengatakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya 6. Sittun. Di antaranya, wa idza antasah fahamidallah. Kalau ada saudaramu bersin lalu berdoa kepada Allah, maka jawablah. Jadi kalau orang tua kita bersin, asim, disuruh doakan. Sekarang kalau saya duduk dengan orang tua kami Pak Camat, orang tua kami anggota DPRD, kalau saya bersin dituduh saya corona. Ini disrupsi. Padahal kata Rasulullah SAW, bersin itu merupakan nikmat yang terbesar dan hadisnya jelas. Wa idza atasa fahamidallah. Kalau dia bersin lalu memuji Allah, doakan dia yasluh lahu balakum. Sekarang orang takut, Bu. Biasa tidak jadi bersin lalu langsung kentut. Kenapa? Karena takut dituduh corona. Kenapa? Kalau bersin katanya ada droplet, cairan dari mulut hinggap di tubuh, itu yang menyebabkan nanti corona. Padahal orang tua dulu mengatakan kalau ada anaknya bersin, ini akan ada harapan untuk hidup 40 hari ke depan. Kalau anaknya bersin, kata Karena kebaikan itu ada orang tua semua banyak rintangan. Termasuk semua anak baru dan bersin langsung nanti juga mungkin. Dulu ibu sekalian ya, saya baca artikel tahun 2010 waktu kuliah, bahwasanya orang yang bersin itu menurut pakar ini adalah termasuk orang yang bebas dari HIV/AIDS. Jadi kalau ada adik kita, orang tua kita bersin, itu orang yang bebas dari HIV/AIDS. Sekarang disrupsi, zaman kacau. Kalau bersin, pasti corona. Masya Allah. Kalau bersin disuruh doakan, tidak jadi doakan. Semua orang takut bersin sekarang ini. Karena takut droplet. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
mari kita belajar agama dengan baik. Agar pemikiran kita tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran liberal. Orang-orang kafir yang ingin motivasinya menghancurkan umat Islam. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar, karena itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma waqa'at minhu ad-dawabu falam tahrab. Wa ma minhu ad-dawabu falam tahrab. Yang ketiga, Bu. Ini yang Ibu nanti pahami dengan baik. Kata ulama, minhu ad-dawabu falam tahrab. Binatang-binatang buas kalau hadir Rasulullah falam tahrab, dia tidak lari. Kira-kira kalau Ibu datang nih, tiba-tiba ada anjing depan masjid. Anjing itu lari atau tidak? Pasti lari. Kalau ada misalkan binatang, lalu Nabi hadir di tempat itu, kata ulama, minhud dawabu falam tahrab, binatang-binatang berbisa, binatang-binatang tidak pernah lari kalau jumpa Nabi. Begitu senangnya kepada Nabi, binatang saja. Wa ma waqa'at zababatun fi jismihil hasani, dan tidak pernah tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinggapi lalat. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Nyamuk itu tidak ada dekat sama Rasulullah. Sekarang bandingkan dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita dihinggapi lalat atau masih didatangi oleh nyamuk? Kalau demikian berarti dosa kita begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu, lalat malu hinggap di tubuh Nabi yang begitu indah, dan semua binatang kalau Nabi lewat falam tahrab, tidak ada yang mau bergeser dari tempatnya. Begitu senangnya melihat Nabi. Kita ini Bapak Ibu sekalian, jangankan binatang, orang pun kita lari kalau kita lihat, kita jalan deh. Begitu takutnya melihat kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW begitu takut kepada Allah, dan Rasulullah sangat minimalisir, sangat sedikit sekali. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, minhu jawabu falam tahrab. Wa ma waqa'at zababatun fi jismihi al-hasan wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'usat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, wa qalbuhu lam yanam, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yanam, tidak pernah tidur, Bapak Ibu sekalian. Wal 'ainu qad na'usat, sekalipun matanya mengantuk. Jadi suatu ketika Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur di bawah pohon. Tiba-tiba ada seorang kafir yang namanya Zi'lib datang di depan pohon, di bawah pohon di tempat Rasulullah tidur. Zi'lib dia bawa pedang. Lalu pedang itu dihunuskan di leher Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, siapa yang akan menolongmu sekarang? Sekarang pedang berada di lehermu Muhammad. Kau tidak punya teman sekarang ini. Enteng aja Rasulullah." Kalau kita mungkin sudah takut tuh. Dan kita sudah pasrah. Tapi Nabi saat itu ketika pedang dihunuskan di lehernya, karena tafarruqnya antara dirinya dengan Allah sudah mukasyafah, tidak ada hijab lagi. Rasulullah mengatakan, Allah, maka pada waktu itu langsung terbanting orang kafir itu. Lalu Nabi mengambil pedang orang kafir tadi. Sekarang siapa yang akan menolongmu? Apa dia katakan? Wahai Muhammad, tidak ada yang bisa menolongku kecuali engkau berbuat baik kepadaku. Jadi agama Islam ini, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya Bapak Ibu sekalian, the power of God. Kekuatan Tuhan. Maka oleh karena itu umat Islam disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Quran itu bertambah imannya. Kalau dibacakan
ayat-ayat Allah, mendengar nama Allah gemetar. Itu Islam yang sesungguhnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat Nabi, kalau kita baca Fiqhus Sirah, kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Imam Al-Mubarakfuri, sebelum berwudu Bapak Ibu sekalian, dia sudah ketika mengambil air wudu dia sudah gemetar, mukanya merah. Begitu khusyuknya. Pada waktu salat kita lihat Imam Ali radhiyallahu anhu dikena busur pundaknya. Ketika dicabut sebelum salat, dia mengatakan sakitnya minta ampun. Tapi dia berpesan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, busur yang tertancap di pundak saya, nanti kau cabut pada waktu saya salat takbiratul ihram. Lalu dia salat, Allahu Akbar. Dicabut busur. Lalu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Bertanya, wahai sahabatku, apakah kau sudah cabut busur yang tertancap di pundak saya? Kata sahabat, mulai tadi saya sudah selesai cabut. Begitu nikmatnya bercinta dengan Allah. Kita Bapak Ibu sekalian mengikuti sunnah Rasul salat, baru nyamuk saja minta ampun. Gesek kiri, geleng kanan, geleng kiri, tidak pernah khusyuk. Kenapa demikian? Karena belum mengetahui tata cara bercinta dengan Allah. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan, mantan wanita tunasusila. Tapi ketika dia sudah insaf, lalu dia bertobat, mendengar ayat Allah dibaca, dia langsung pingsan. Lalu dia bersyair Bapak Ibu sekalian, kalaulah aku beribadah kepada Allah, lantaran aku mengharapkan surganya, maka masukkanlah aku ke dalam nerakanya. Tapi kalau aku beribadah kepada Allah, karena aku mengharapkan cintanya Allah, maka aku rela dimasukkan ke dalam neraka, dengan catatan aku bersama dengan cinta Allah. Karena neraka tidak akan memakan saya, membakar saya, ketika aku bersama dengan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yura atharu bawlin minhu fi 'ilmin. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya, kata ulama, wala yura atharu bawlin minhu fi 'ilmin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian kalau kencing tidak dilihat bekas kencing Rasulullah. Kenapa tidak bisa dilihat? Karena khawatir Allah langsung hilangkan melalui malaikatnya. Malaikat, kalau Muhammad buang air kecil, maka bekasnya langsung hilangkan. Kenapa demikian? Karena khawatir sahabat nanti dia mengambil bekas kencing Nabi dan dijadikan sebagai jimat. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, biar tai ayam, tai kambing itu kalau dibungkus baru diikat dipercaya, Bu. Ini adalah merupakan jimat untuk kekebalan. Pas dibuka tai kambing misalnya. Nabi tidak seperti itu. Wala yura atharu bawlin minhu. Beberapa orang kafir dia intip Nabi. Di mana Muhammad ini buang air kecil. Tapi ketika Nabi buang air kecil, langsung pohon datang sendiri. Jalan pohon itu. Luar biasanya Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Buang air kecil dulu tidak ada WC Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika Nabi ingin buang air kecil, air besar, langsung pohon jalan sendiri. Melindungi Rasulullah. Dan ketika Rasulullah selesai kencing, maka bekas kencingnya Nabi itu sudah tidak ada sama sekali. Wala yura dhilluhu fi syamsi dhu fitanin. Kemudian Rasulullah tidak bisa kelihatan bayangannya Bapak Ibu sekalian. Beda dengan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau ada cahaya lampu, semua punya bayangan. Betul tidak, Bu? Kalau panas terik matahari, kita jalan ada bayangannya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Wala yura dhilluhu fi syamsi dhu fitanin. Nabi walaupun ada terik matahari, Rasulullah tidak akan kelihatan bayangannya. Itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita Bapak Ibu sekalian ingin mengittiba, mengikuti Rasulullah SAW, cukup baca barsanji saja. Tapi kekurangan kita sekarang ini, baca barsanji tidak tahu maknanya. Tapi itu bagus Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena
Karena di dalamnya banyak salawat Nabi. Mau paham maknanya tidak, nanti biarlah ustaz-ustaz yang menjelaskan. Jangan dirubah tradisi ini. Ini sangat bagus sekali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, syadidul haya. Amat sangat pemalu. Jadi dulu Bapak Ibu sekalian, tajdidu bina'il Ka'bah istilahnya. Ketika terjadi banjir di kota Mekah, maka Ka'bah puing-puingnya ini hanyut dan Hajar Aswad pun jatuh. Yang dipercaya mengangkat Hajar Aswad hanya Rasulullah SAW. Pada waktu mengangkat batu, betis Nabi ini kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Setelah kelihatan betisnya, merah muka Rasulullah. Begitu malunya. Ini Nabi, baru betisnya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini di kota-kota, Bapak Ibu sekalian, kata Ustaz dan Atlatif, lebih gampang melihat paha manusia daripada lihat paha ayam. Ini dasar Atlatif, Bapak. Kalau ayam ditangkap, dikejar, disembelih, disiram air panas baru dicabut, kelihatan pahanya. Sekarang di kota-kota, Bapak Ibu sekalian, tiap detik kita lihat, yang penting nongkrong di mall saja. Dapat terus. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Wa kana Rasulullah SAW syadidul haya, sangat pemalu. Maka Nabi mengatakan, la imana liman la haya Allah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya rasa malu. Substansi dari agama adalah rasa malu. Ketika seseorang tidak mempunyai rasa malu, maka disitulah keimanan kita amat sangat lemah. Wa tawadu, Rasulullah tawadu, tawadu itu rendah hati. Pernah Rasulullah SAW pergi ke pasar, Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah sampai di pasar bertemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya, kalau di hadis, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ketemu Abu Hurairah. Oh, Rasulullah belanja. Maka setelah dilihat Rasulullah banyak barang dan dia beli di pasar, Abu Hurairah datang menghampiri, ya Rasulullah, biar saya yang mengangkat barang Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Tidak boleh. Saya lebih layak mengangkat barang dagangan ini karena saya yang memilikinya. Beda kita, Bapak Ibu sekalian. Apalagi santri atau siswa, biasa saya lihat angkat koper mamanya yang angkat. Bahkan anehnya lagi, kalau sudah SMP, SMA, ibunya disuruh mencuci. Ini bukan budak. Orang tua, Nabi kalau ada barang dibeli di pasar, diangkatkan sama sahabat, tidak mau. Apa kata Rasulullah? Saya lebih layak mengangkat barang dagangan ini. Itu Rasulullah. Siapa yang pernah mau mengangkat tapi Rasulullah tidak mau? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, yang biasa kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah waktu Bapak Ibu sekalian bisa panjang, banyak sekali yang sempat ingin kami narasikan, ingin saya sampaikan. Wabil khusus saya sudah bersyukur Bapak Ibu sekalian jumpa ayahanda Bapak Camat. Saya mau silaturahim ke kantor Camat, Bapak Ibu sekalian. Selama 3 bulan tidak pernah saya keluar di pondok pesantren. Kenapa? Nanti saya dituduh ini Pak Dokter ini nanti bawa corona dari Makassar. Saya sembunyi di pesantren. Dan sekarang saya bisa jumpa, Masya Allah, Tabarakallah, sebuah hal yang amat sangat luar biasa. Kata Imam Malik, Bapak Ibu sekalian, lau kana li da'watun salihatun, sekiranya aku punya satu doa, dan doa yang satu inilah yang diterima oleh Allah, la sarraftuha lil sultan, saya hanya bisa mendoakan supaya diberi kesehatan dan amanah buat Bapak Camat Wonosari. Amin ya rabbal alamin. Saya kira inilah hal yang sempat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.